Amolongo Nimowitimi Saipa. Salve, salve, salve. Halo Sobat Komsos, selamat malam. Pada malam yang penuh sukacita ini, kita jumpa lagi dalam podcast Gaya. Malam ini di studio di Keuskupan Timika telah hadir seorang tamu penting yang merupakan wakil ketua 2 dari Panitia Pentabisan Uskup Keuskupan Timika, Monsinyur Bernardus Bovitwos Baru Osa. Kami sapa dengan kasih Bapak Dr. Leonardus Tumuka. Terima kasih Pak telah bersedia hadir pada podcast Gaya pada malam hari ini. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait persiapan dari bidangnya Bapak. Kalau di Wakil Ketua 2 itu membidangi apa saja Pak? Jadi saya membidangi bagian komsos ya, seksi komsos, lalu kemudian seksi perlengkapan, seksi penerima tamu, keamanan dan kesiapan. Itu yang langsung dibawa saya. Dan langsung dibawa Wakil Ketua 2. Wakil Ketua 2 itu tanggung jawabnya ada bagian komsos, perlengkapan, penerima tamu, keamanan dan kesehatan. Oke baik Pak, persiapan dari bidang-bidangnya Bapak sendiri ini sudah seperti apa Pak? Ya, dan komsos itu kita sudah kerja sejak tanggal 20. Tanggal 20 sudah kita mulai komunikasi. Pengambilan informasi dan kita kasih ajakan-ajakan untuk tetap menjaga Tipmas dalam proses menjalani tabisan. Ya, sudah tanggal 20 bulan April itu sudah kita lakukan komunikasi. Nah ini kemudian sampai dengan saat ini Kopsus terus berkoordinasi untuk memastikan semua stakeholder terutama PNIA itu berada di dalam list komsos ya. Supaya tidak masing-masing jalan sendiri, semua kewarta dan lain segala macam itu Bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama dan itu diatur oleh komsos. Supaya bisa menghasilkan berita-berita terbaik ya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Terus selain dari Komsos itu ada lagi di bidang perlengkapan ya. Untuk perlengkapan sendiri bagaimana Pak persiapannya? Perlengkapan kita sudah berada di dalam tahap 99% ya. Sisanya kita hanya pada prinsipnya semua sudah clear ya. Semua sudah aman ya? Segala macam sudah sound system semua. Perlengkapan semua sudah ada di tempat dan siap untuk jalan. Oke, terus tadi lagi Bapak bilang ada kesehatan lagi Pak ya? Kami juga punya tim kesehatan. Ya, itu kesehatan kita itu di katedral itu kita akan siapkan ambulans yang stay di sekitar SD, halaman SD itu. Di sana ada tenda VIP ya. Karena di situ juga ada ruangan khusus para uskup untuk berganti pakaian. Kemudian kita akan standby-kan ambulans satu di situ yang akan keluar lewat pintu belakang ketika ada emergency. Kemudian ada bagian misalnya di klinik terdekat di Oki Baru itu juga kita aktifkan untuk menjaga sementara isi kita SMP pun akan kita siapkan. Oke baik, terus untuk kan Bapak Uskup tamu-tamu kita itu kan menginap tersebar di beberapa hotel ya. Betul. Nah untuk pelayanan kesehatan kepada mereka seperti apa Pak? Semua sudah kita siapkan. Mereka standby juga di hotel-hotel itu. Benar, ada tim kesehatan makan sekalipun itu pastikan untuk berada meskipun itu ada di dalam hotel, tim konsumsi kita juga pastikan isi makanannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan bisa dikonsumsi oleh para untuk kita terutama di pastor. Pastor itu kan di pembaik itu semacam itu sudah terkontrol. Beberapa tempat ya para sosial dibuat bisa berada di biara yang dekat di pastor ya hasilnya di pembaik. Ini kita steril makanan dan minum dokter kita sampaikan.
Oh, luar biasa. Persiapan panitia memang sangat luar biasa, Pak ya. Terus tadi bidang berikutnya tadi apa, Pak? Tadi Bapak sempat sebutkan. Ada penerima tamu. Ya, untuk penerima tamu sendiri itu bagaimana, Pak? Penerima tamu kita sudah mobile ya orang-orang ini ya. Dari sejak awal ketika persiapan di awal itu ketika ada tamu yang sudah mulai datang sudah diminta kita sudah mobile. Di bandara kemudian pastikan terkoordinasi dengan tim terkait akomodasi kembali kerjasama lagi konsumsi juga pastikan ketika nanti ada tamu datang sudah disiapkan penginapannya pada lalu situasi ketika penjemputannya siapa yang mendapat pengalungan dan sebagainya. Penerima tamu itu kan bukan hanya saat tiba saja, tapi di gereja penerima tamu di gereja juga ya. Ya, di bandara kita tetap penerimaan dan nanti di gereja pun demikian. Sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Ya, ada siap tempat duduk tamu di itu di bagian mana umat katedral dan di seluruh umat itu akan negara di mana. Luar biasa ini penerimaan tamunya di bandara itu banyak sekali kesan-kesan yang sangat baik dari masyarakat. Para tamu-tamu kita juga merasa diperlakukan dan diterima, disambut dengan sangat meriah. Luar biasa dari panitia kerjanya luar biasa. Tadi yang terakhir bidangnya apa itu, Pak? Untuk keamanan sendiri bagaimana, Pak? Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk selain dari Polri ada ormas-ormas keagamaan yang juga mau ambil bagian dalam selain EHSTAE, selain Temuda Datuli, selain Kri dan lain-lain. Tapi masyarakat kita kan antusias banget Betul. untuk dukung sebagai wujud Toleransi ya, toleransi antar umat beragama di Kabupaten Mimika. semua begitu antusias untuk ambil bagian. Sangat terlihat, Pak ya, dalam perayaan kali ini toleransi antar umat beragamanya itu sangat terlihat. Pengamanannya itu di titik-titik mana saja, Pak? Ya, untuk pengamanan ketika hari H kita tanggal 14 itu area di apa namanya tiara di sini kok kan di blok sampai Papua Ditutup semua. tutup tapi tutupnya itu untuk parkiran kendaraan. Lalu di area katedral itu akan dijaga ketat selain oleh aparat kepolisian, TNI, selain ormas, tapi juga internal kita juga Akan dijaga ketat ya. kita sudah bagian. Ya. Selain itu kita juga sudah mengimbau bersama-sama dengan tipo para keamanan, seluruh warga Mimika. Itu kita jaga keamanan kita segala sesuatu. Pak, dalam kepanitiaan ini ya, di bidang-bidangnya Bapak itu melibatkan komponen masyarakat dari mana saja, Pak? Apakah hanya umat Katolik atau ada juga dari saudara-saudara kita yang Muslim, dari yang Protestan, Hindu, Buddha? Tadi kan Bapak sebut mereka sudah terlibat dalam keamanan. Ke bidang-bidang lain, apakah mereka terlibat atau gimana, Pak? Iya, kita ini kan yang warga besar ini, masyarakat Mimika ini kan homogen ya, heterogen. Ini banyak orang itu, banyak suku-suku yang ada di sini mau ambil bagian itu ya. Proses persiapan kita bisa Muslim pasti, Kristen apalagi. Dan agama-agama lain itu ambil bagian, baik pemuda maupun orang tua. Itu ambil bagian dalam prosesi. Jadi, sungguh luar biasa. Pak, mungkin apa yang Bapak harapkan dari momen ini? Perayaan tinggal besok ya, mulai rangkaiannya kan mulai besok, tanggal 14 dan tanggal 15 yang Bapak harapkan dari masyarakat untuk mendukung jalannya proses pentabisan ini seperti apa, Pak? Ya, kita berharap karena ini momentum kita menunggu Vostok ini sudah lama 5 tahun lebih. Ya. Kita menunggu dari momentum kita dapat ini kurang untuk kali ini. Saat ini tamu-tamu penting ada selain untuk kita dari seluruh Indonesia ada juga tamu dari luar negeri yang dapat. Jadi kita berharap warga Mimika, baik umat Katolik dan seluruh komponen masyarakat dengan ya jemaat yang ada bagi masa ya jemaat, mari kita jaga keamanan dan tertiban bersama. Mimika rumah kita pastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Apapun ada pergerakan mari kita jaga bersama di masyarakat ketika kepolisian, tetapi juga kita sebagai warga masyarakat
yang ada di Kabupaten Mimika sebagai warga Mimika di kuat dan minera yang baik, kita patut menjaga keamanan. Siap. Bapak, kan di Timika ini banyak sekali terjadi permasalahan, kekacauan, itu karena pengaruh minuman keras. Mungkin himbauan juga kepada toko-toko yang menjual minuman keras supaya selama momen ini mungkin ditutup sementara atau seperti apa Bapak? Untuk kita mengantisipasi tidak sampai terjadi keributan atau permasalahan-permasalahan yang berbau kriminal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban perayaan ini. Ya, MRK instruksi sudah keluar pada Bupati. Oh seperti itu. Keluar, harusnya toko-toko minuman dan lain segala macam baik minuman yang diproduksi pabrik maupun buatan sendiri dari warga itu dihentikan. Dihentikan paling tidak selama kegiatan ini berlangsung. Karena sedikit saja ada gangguan yang bisa menjadi masalah. Kemudian untuk kita semua dan kita tidak pikir itu. Sehingga pemilik toko minuman, penjual minuman keras, tolong hentikan. Jangan sampai karena 1-2 kaleng atau 1-2 botol kami dapat masalah yang besar. Kita kan banyak tamu Pak ya, kita menginginkan saat mereka kembali itu membawa kesan yang baik bahwa Timika ini kota yang aman, nyaman, penuh toleransi. Jadi mungkin juga himbauannya kepada masyarakat untuk menjaga hal itu Pak. Iya, ya hidup seluruh masyarakat Timika, mari kita dari pertikaian, kita hindari hal-hal yang saling menipu dan dari satu dan lain kan apa? Gangguan-gangguan yang mana di sekitar awakan tempat kita. Hari kita menahan diri, hari kita terus berkoordinasi, komunikasi secara positif dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu dan merusak persatuan kita. Karena Mimika kita itu Mimika ya penuh toleransi dan perdamaian. Baik, Sobat Komsos, demikian perbincangan kita dalam podcast Gaya pada malam hari ini. Kalau ada waktu nanti kita bincang-bincang lagi Bapak ya. Semoga Bapak bersedia kalau kami undang lagi dalam podcast Gaya. Semoga informasi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wakil Ketua 2, Bapak Dr. Leonardus Tumuka, Bapak ini juga sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume Kamoro yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia Bapak ya. Demikian informasi yang bisa kami bagikan. Sekian, sampai jumpa lagi pada podcast Gaya selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.